mau minta tolong sama Bu Anggun untuk record karena PC saya bermasalah untuk record. Oke, baik, boleh. Oke, saya mulai ya, Bapak Ibu. Izin share screen. Bapak Ibu, apakah sudah kelihatan PowerPoint saya? Sudah. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, apa kabar hari ini? Apakah sehat? Sudah sarapan? Oke, semoga semuanya sudah sarapan ya, biar fokus untuk pelajaran pada pagi hari ini, yaitu kita masuk ke mata kuliah farmakologi, dan ini adalah pertemuan kedua kita ya. Nah, minggu lalu kan kita udah bahas nih untuk pengantarnya farmakologi ya. Nah, kira-kira eh, Bapak Ibu ada yang ingat nggak sama materi pertemuan kita? Review dulu nih sebelum kita masuk ke materi hari ini. Materi hari ini itu kan farmakokinetik ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi farmakokinetik, kira-kira ada yang masih ingat nggak materi yang kemarin yang terkait pengantar farmakologi biar nyambung nih materi hari ini? Eh, Oke ya, kalau untuk mempersingkat waktu saya review saja untuk terkait materi farmakologi. Nah, kenapa kita harus belajar pengantar farmakologi terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi farmakokinetik? Nah, farmakologi itu in generalnya secara garis besar, farmakologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang eh, pengobatan dari awalnya bagaimana obat itu didesain dan sampai bagaimana obat itu memberikan efek terhadap tubuh kita. Nah, dan juga sebelum kita masuk ke materi farmakokinetiknya, kita bisa lihat di sebelah kiri ini, di sebelah kiri di slide pertama ini ada rute pemberian obat. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian ada yang kenal nggak sama salah satu rute pemberian obat ini? Gimana sih obat bisa masuk ke dalam tubuh kita? Boleh Bapak Ibu ada yang kenal ataukah salah satunya sublingual, inhaler, oral nih yang paling sering kita gunain. Kira-kira ada Bapak Ibu yang bisa menjelaskan nggak rute pemberian secara oral itu melalui apa? Saya Bu, Boleh Pak, silakan. saya Denny Bu. Yang saya tahu oral itu biasanya obatnya langsung ditelan ya Bu, masuk ke saluran pencernaan. Sedangkan yang injeksi itu biasanya pakai jarum suntik, dimasukkan melalui pembuluh darah. Eh, Sama seperti melalui infus juga seperti itu. Kalau yang inhalasi saya belum pernah sih Bu, belum tahu. Baru dua itu saya tahu Bu. Oh, oke, Baik, makasih Pak, menarik sekali sama-sama. ya jawabannya itu tepat sekali ya. Nah, yang mau kita bahas hari ini selain rute pemberian itu adalah engineer-nya oral. Kenapa? Karena kan oral ini yang paling sering kita gunakan ya. Kenapa? Karena oral itu bisa kita gunakan dengan sendirinya tanpa bantuan nakes. Nah, tapi kan kalau orang awam itu taunya kita minum obat masuk ke dalam mulut, dah memberikan efek. Sedangkan kita farmasis, kita harus tahu gimana sih obat itu bisa memberikan efek. Apa yang terjadi di dalam tubuh kita sehingga obat itu dapat memberikan efek. Nah, kalau orang-orang kan taunya kita minum obat pakai air, udah selesai, kita sembuh. Tapi kan yang harus kita pelajari itu bagaimana obat itu dapat merubah fisiologis tubuh kita yang tadinya sakit menjadi tidak sakit lagi. Oke ya, Bapak Ibu, itu pengantar untuk materi farmakokinetik kita hari ini. Nah, saya jelaskan sedikit juga, saya review. Nah, untuk sublingual ini itu adalah rute pemberian sublingual itu ada dua ya sebenarnya, sublingual sama bukal. Kalau sublingual itu di bawah lidah dan bukal itu ada di antara pipi dan gusi. Nah, kenapa? Biasanya itu digunakan untuk pasien penyakit jantung. Kenapa? Karena di bawah lidah dan di pipi di antara pipi dan gusi itu ada pembuluh darah yang langsung ke jantung. Biasanya kan kalau pasien jantung itu tuh butuh penanganan cepat ya. Nah, jadi sehingga kita harus uh, tepat memilih rute pemberian obat sesuai dengan kondisi pasien. Oke ya, Bapak Ibu.
Nah, itu untuk rute pemberian sublingual. Nah, kalau inhalasi itu untuk rute pemberian untuk penyakit saluran pernafasan. Itu bisa dari hidung dihirup maupun nebulizer dari mulut. Nah, ini untuk biasanya untuk para pasien saluran pernafasan. Nah, kemudian ada parenteral, Bapak Ibu. Parenteral itu ada beberapa, terbagi dari intravena, intramuskuler, dan subkutan. Nah, intravena itu yang paling sering digunakan kalau misalnya kita diinfus. Nah, berarti dia di pembuluh vena, di bawah vena. Nah, kemudian ada intramuskuler, itu biasanya di otot-otot. Nah, di bahu, di perut. Nah, itu intramuskuler. Nah, kemudian ada subkutan. Subkutan itu di bawah kulit. Oke ya, Bapak Ibu. Jadi parenteral itu terbagi menjadi 3. Nah, kemudian ada transdermal patch. Nah, biasanya kalau kita ke ruangan ICU ya Bapak Ibu yang rawat inap itu tuh biasanya di dada-dada itu ada yang ditempel-tempel itu kan ya. Nah, itu namanya rute pemberian transdermal patch. Oke, kemudian ada rute pemberian melalui rektal. Rute pemberian melalui rektal itu mungkin Bapak Ibu di sini pernah ada yang sembelit, yang susah BAB. Apakah ada kira-kira yang pernah menggunakan obat yang melalui rute rektal? Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Oh iya, obat pencahar ya Bu ya? Apa? Ya, obat pencahar. Nah, Sama itu sama kayak obat ini ya Bu ya, obat wasir ya. iya Pak, yang dia tuh kayak tablet. Ah, itu juga sering salah ya. Dia tuh kayak tablet kan ya. Dia tapi lebih gede. Dia kayak tablet lebih gede. Nah, itu kalau misalnya seorang farmasi itu nggak benar ngasih pelayanan informasi obatnya, bisa jadi yang harusnya di anus tapi diberikan ke oral karena dia mirip. Nah, itu kan harusnya dimasukkan ke dubur ataupun anus. Nah, biasanya kalau obat-obat yang diberikan melalui rektal itu biasanya untuk obat saluran pencernaan. Oke ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada topikal. Nah, ini topikal yang paling sering kita gunakan juga ya. Topikal itu berarti rute pemberian melalui dari luar tubuh. Dia nggak masuk nih ke sistemik tubuh kita. Dia hanya di luar tubuh melalui kulit. Oke ya, Bapak Ibu, untuk pengantar farmakokinetik, untuk rute pemberian, apakah sudah paham atau ada pertanyaan? Kalau sudah paham dan tidak ada pertanyaan, boleh saya lanjut ke slide berikutnya? Oke ya. Nah, ini penjelasan yang tadi. Ini ada oral, ada sublingual dan bukal, ada rektal, saya zoom ya. Nah, kalau oral, dia berarti masuk ke mulut, melalui mulut. Nah, yang kita akan bahas hari ini adalah proses bagaimana sih rute pemberian oral ini bisa memberikan efek. Kalau sublingual, dia udah saya jelaskan, dia masuk dari pembuluh darah ya, yang ada di bawah lidah ataupun di antara pipi dan gusi. Kemudian ada rektal, ini contoh pemberian rektal ya Bapak Ibu melalui anus. Nah, ini contoh sediaannya yang kecil itu yang warna biru. Nah, kemudian ada topikal, ini untuk di kulit di luar tubuh kita. Nah, kemudian ada parenteral. Parenteral itu yang injeksi-injeksi intramuskular, subkutan, ini yang kita diinfus segala macam itu termasuk ke rute pemberian secara parenteral. Nah, ini yang nasal, okular atau otik ini tuh masuk ke inhalasi ya, Bapak Ibu untuk saluran pernafasan. Nah, itu pengantarnya ya. Jadi kita masuk ke bagaimana sih obat yang kita konsumsi, yang kita minum melalui oral, di mana dia bisa memberikan efek terhadap tubuh kita. Oke. Nah, yang pertama itu kita ketahui dulu tujuan terapinya apa sih? Nah, untuk tujuan terapi, tujuan kita menggunakan obat tersebut itu untuk mencapai efek yang menguntungkan, yang diinginkan dengan efek yang merugikan yang sangat minimal. Gimana kita bisa menentukan efek itu tepat dan efek sampingnya minimal? Itu harus dengan dosisnya tepat. Oke ya. Nah, gimana untuk pendekatan rasionalnya biar dosis itu tepat? Harus ada hubungan dosis dengan efek. Nah, untuk hubungan dosis dengan efek ini itu ada dua fase, ada farmakodinamik dan ada farmakokinetika. Nah, yang kita pelajari hari ini itu adalah farmakokinetika. Tapi kita harus tahu dulu nih, apa perbedaan dari farmakodinamik dan farmakokinetika. Nah, kalau farmakokinetika itu adalah nasib
obat di dalam tubuh. Jadi kalau misalnya nasib obat di dalam tubuh, berarti kan obatnya yang diolah oleh tubuh. Oke ya. Kalau nasib obat di dalam tubuh berarti obat itu diolah oleh tubuh. Sedangkan farmakodinamika itu adalah efek obat terhadap tubuh. Berarti obatnya nih yang memberikan efek terhadap tubuh. Jadi kebalikannya. Kalau yang pertama tadi tubuh dulu nih yang mengolah si obat. Nah, kemudian masuklah ke fase farmakodinamik, baru obat itu bisa memberikan efek terhadap tubuh kita. Oke ya. Kira-kira paham nggak Bapak Ibu terkait perbedaan farmakokinetik dan farmakodinamik? Kalau tidak ada pertanyaan, itu biasanya ada dua kemungkinan ya. Sudah paham atau belum paham sama sekali. Gimana Bapak Ibu bisa tolong respon? Kalau misalnya sudah paham, kita bisa lanjut. Kalau misalnya belum paham, saya bisa ulangi. Paham, Bu. Paham ya? Oke, Paham, Bu. oke, boleh saya lanjut ya, Bapak Ibu? Oke. Oke. Nah, ini tadi ya rincian dari farmakokinetik dan farmakodinamik. Jadi farmakokinetika dan farmakodinamika ini itu adalah sebuah proses interaksi obat dengan tubuh. Ya, interaksi obat dengan tubuh. Jadi kita masuk ke farmakokinetik. Farmakokinetik itu adalah nasib obat dalam tubuh. Nah, dia berkaitan dengan apa saja? Berkaitan obat diberikan dengan rute yang berbeda. Nah, rute yang berbeda tadi yang udah kita pelajari di awal tadi ya, yang udah kita review di slide pertama tadi, macam-macam rute pemberian. Nah, kemudian tempat kerja obat ataupun target kerja obat. Misalnya kalau misalnya kita sakit kepala, berarti kita harus minum obat yang kerjanya di sistem saraf pusat. Itu kan ya. Nah, kalau misalnya kita sakit perut, berarti kita harus minum obat yang sistem mekanisme kerjanya di sistem pencernaan. Nah, kira-kira begitu untuk tempat kerja obat atau target kerja obat. Kemudian absorpsi. Nah, jadi kan farmakokinetik tadi adalah nasib obat di dalam tubuh. Nah, jadi apa saja sih proses yang akan dilalui oleh obat itu di dalam tubuh kita? Nah, prosesnya ada 4, Bapak Ibu. Ada 4. Nah, yang pertama itu ada absorpsi. Absorpsi itu adalah penyerapan, kemudian ada distribusi, kemudian ada eliminasi, dan ada metabolisme dan ekskresi. Oke ya, Bapak Ibu, itu untuk farmakokinetik. Nah, untuk farmakodinamik, karena ini untuk pertemuan ketiga, tapi saya jelaskan saja secara ringkas, kalau farmakodinamik ini adalah efek obat terhadap tubuh. Jadi, kalau di fase farmakokinetik, obat itu belum bisa memberikan efek. Nah, kalau misalnya setelah dia melewati proses farmakokinetik, barulah obat bisa memberikan efek, yaitu di fase farmakodinamik. Oke? Nah, biar lebih tergambarkan ya, saya berikan bagan. Nah, ini ada fase nasib obat di dalam tubuh. Tadi kan ada 4 fase ya, Bapak Ibu. Ada absorpsi, ada distribusi, metabolisme, dan ekspresi. Nah, singkatnya itu biar lebih gampang ya kita ingatnya. Biasanya saya sebut ADME. Absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, jadi ini contoh sediaannya itu adalah tablet, karena kita untuk ADME ini untuk oral ya. Jadi contoh sedianya itu adalah tablet dengan zat aktif. Jadi tablet itu kan kayak paracetamol. Paracetamol itu kan memiliki zat aktif 500 mg. Jadi tablet dengan zat aktif ketika kita masukkan ke dalam mulut dengan kan kita minum obat nih, terus kita minum ya pakai air. Nah, terus tablet itu ketika di dalam tubuh kita dia pecah, kemudian menjadi granul atau serbuk di dalam tubuh kita ketika si tablet itu bertemu dengan cairan tubuh kita. Nah, kemudian zat aktifnya terlepas dan larut. Nah, setelah zat aktif ini terlepas dan larut, itu maka obat siap untuk disorpsi atau diserap. Oke ya. Nah, ini fase obat di luar tubuh masuk ke dalam tubuh itu masuk ke fase biofarmasi, belum masuk ke fase farmakokinetik. Nah, setelah obat ini ready untuk diserap di dalam tubuh, barulah masuk ke fase farmakokinetik. Oke, pertanyaannya, penyerapan itu berada di mana? Kira-kira di organ apa, Bapak Ibu? Nah, oke. Kalau penyerapan itu 80% di organ usus. Nah, kemudian 20%-nya di lambung. Kenapa? Itu karena menyesuaikan sifat fisikokimia dari obat tersebut. Jadi, kalau misalnya obat yang untuk asam lambung,
kalau obat yang untuk asam lambung itu nggak mungkin bersifat asam. Karena apa? Kalau bersifat asam, asam lambungnya makin meningkat dong. Gitu ya, kira-kira Bapak Ibu contohnya. Nah, jadi kalau penyerapan atau absorpsi itu tempatnya di usus dan di lambung. Nah, kemudian setelah diserap, diabsorpsi, kemudian didistribusikan kemana? Didistribusikan ke seluruh tubuh. Oke ya. Nah, ada A, D. Berarti M lagi ya. Yang ketiga itu ada metabolisme. Metabolisme di organ apa? Proses metabolisme di mana metabolisme itu dilakukan? Itu di biologi SMA juga ada kita pelajari metabolisme di mana? Oke, metabolisme di organ hati ya, Bapak Ibu. Metabolisme di organ hati. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah ekskresi. Nah, oke, penyerapan itu sudah di lambung dan usus, distribusi di seluruh di seluruh peredaran darah, kemudian metabolisme. Nah, di metabolisme inilah terjadi pemisahan yang mana yang harus diekskresi dan yang mana yang akan memberikan efek terhadap tubuh kita. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau untuk memberikan efek itu dia masuk ke fase farmakodinamik. Oke ya, Bapak Ibu. Nah, setelah di metabolisme ini adalah proses pengolahan ya. Nah, proses pengolahan jadi obat tadi menjadi dua bagian metabolit. Jadi dua bagian apa? Ada yang bersifat inaktif, ada yang bersifat aktif. Nah, kalau yang bersifat inaktif itu yang akan dibuang, yang masuk ke fase ekskresi. Ekskresi itu definisinya apa? Membuang sisa-sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Di mana pembuangannya? Di ginjal. Melalui apa? Melalui urin, keringat, feses, dan saliva. Oke ya. Nah, kan di metabolisme menjadi dua bagian ya. Yang inaktif artinya tidak memiliki efek. Ngapain kita simpan kalau nggak memiliki efek untuk tubuh kita? Dikeluarkanlah melalui ekskresi di organ ginjal. Nah, yang aktif inilah yang akan masuk, yang berlanjut ke fase farmakodinamik. Nah, fase farmakodinamik tadi apa? Fase farmakodinamik ini untuk memberikan efek. Nah, pertanyaannya, apakah setelah oke nih dia udah aktif nih, dia udah di metabolisme, dia udah bersifat aktif nih obatnya. Apakah ketika dia masuk ke fase farmakodinamik dia bisa langsung memberikan efek? Dia bisa langsung merubah fisiologis tubuh kita yang tadinya sakit menjadi tidak sakit lagi. Kira-kira gimana kalau menurut Bapak Ibu? Apakah bisa langsung setelah dia di metabolisme, dia bersifat aktif dan dia langsung memberikan efek terhadap tubuh kita? Terus tiba-tiba kita langsung sembuh? Oke, jawabannya tidak ya, Bapak Ibu. Jawabannya obat yang bebas atau yang aktif tadi dia akan masuk ke fase farmakodinamik. Ngapain dia di fase farmakodinamik? Nah, dia harus berikatan dulu dengan reseptor. Reseptor apa? Nah, tadi yang saya jelaskan, kalau misalnya kita sakit kepala, berarti kita harus minum obat yang bekerja di reseptor sistem saraf pusat untuk mempengaruhi fisiologis yang sakit tadi menjadi tidak sakit lagi. Nah, sampai sini kira-kira paham nggak Bapak Ibu proses fase farmakokinetik? Oke ya, kalau saya ulangi untuk farmakokinetik itu nasib obat di dalam tubuh. Jadi tubuh nih yang mengolah si obat. Nah, sedangkan farmakodinamik itu obat yang memberikan efek terhadap tubuh. Jadi kalau pertanyaannya kapan obat bisa memberikan efek, itu ketika dia sudah berikatan dengan reseptor. Ketika obat sudah bisa berikatan dengan reseptor. Reseptornya di mana? Di fase farmakodinamik. Oke, Bapak Ibu sampai sini paham? Oke, ada pertanyaan, Bu? Tidak, Bu, sudah paham insya Allah. Paham ya? Kalau paham, saya izin lanjut. Nah, ini sama dengan slide sebelumnya. Jadi, ada beberapa fase dari bentuk sediaan sampailah ke fase 5 dia memberikan efek. Nah, tapi di sini ada lebih spesifiknya di bagian absorpsi. Nah, jadi ketersediaan biologinya itu tergantung kapan dia diabsorpsi, itu tergantung pH dari usus dan lambung. Jadi dia menyesuaikan sifat dari fisikokimia obat tersebut. Harusnya ini ada gambar ya, Bapak Ibu. Oke, ini penyerapan ya Bapak Ibu. Absorpsi ini penyerapan kan ya.
penyerapan ini bisa kita lihat penyerapan yang di sini bioavailabilitas itu adalah ketersediaan hayati. Ketersediaan itu adalah obat atau zat aktif yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, yang paling kecil aja, yang paling kecil yang harus kita lihat itu adalah oral. Oral itu memang paling sering digunakan, namun itu yang paling minim efek ya Bapak Ibu. Karena apa? Misalnya kalau kita minum obat asam lambung aja, harusnya kan aturannya kalau minum obat asam lambung itu saat perut kosong ya, tapi masih banyak orang-orang yang menggunakan obat asam lambung itu saat perutnya ada makanan atau setelah makan. Nah, itu akan mempengaruhi bioavailabilitas obat di dalam tubuh kita. Kalau misalnya bioavailabilitas obat di dalam tubuh kita berkurang, maka efeknya juga akan berkurang. Jadi kalau misalnya penyerapannya harusnya tubuh kita nih butuhnya 500 mg, sedangkan yang masuk itu cuma 300 mg, kan efeknya tidak tercapai. Yang harusnya kita sembuh jadi tidak sembuh. Jadi fisiologis yang tadi harusnya berubah jadi tidak berubah karena efeknya tidak tercapai. Oke, ini yang paling banyak, yang paling bioavailabilitasnya yang paling efektif itu adalah melalui intravena karena nggak ada hambatan. Jadi kalau misalnya orang mau rute cepat, kalau kondisinya memungkinkan, biasanya itu diberikan intravena itu yang paling efektif. Karena kalau misalnya kita masukkan 500 mg, pasti yang akan masuk ke dalam tubuh kita juga akan 500 mg. Kalau misalnya oral itu terlalu banyak hambatannya dari aturan pakai, itu akan mempengaruhi fisiologis dari tubuh kita. Nah, ini distribusi. Distribusi ini ke seluruh tubuh. Ada reaksi, ada tempat penyimpanan, ada metabolisme, dan ekskresi. Nah, ini proses metabolisme, ada yang bersifat lipofilik dan hidrofilik. Ini sama halnya tergantung dengan sifat fisikokimia dari obat tersebut. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu, ada ekskresi tadi. Ekskresi tadi apa? Ekskresi tadi adalah tempat atau proses filtrasi ya, filtrasi sisa-sisa cairan tubuh atau makanan atau obat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh, yang tidak ada manfaatnya oleh tubuh. Nah, itu proses ekskresi itu ada di organ ginjal. Yang paling utamanya di organ ginjal ya, Bapak Ibu. Nah, ini ada sedikit video. Mungkin kan, Ibu ini ngomong apalah dari tadi ya, skema. Mungkin belum terbayangkan kan gimana nasib obat dalam tubuh. Nah, ini sedikit ada video Bapak Ibu biar tergambarkan gimana sih obat itu, ngapain sih obat itu di dalam tubuh kita. Oke, Bapak Ibu sama-sama kita saksikan. Ini adalah Suaranya proses kedengeran nggak, Bapak perjalanan Ibu? obat dalam tubuh. Obat masuk melalui kerongkongan menuju ke lambung. Di dalam lambung, obat akan dipecah oleh cairan asam lambung. Kemudian akan diteruskan menuju usus halus. Sepanjang perjalanan obat di dalam usus halus, obat akan terabsorpsi atau diserap melalui dinding-dinding sel usus halus, menuju ke aliran darah dan akan diteruskan ke seluruh tubuh. Sepertinya videonya kepotong untuk metabolisme dan ekskresi Bapak Ibu. Oke, tapi absorpsi kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Proses ngapain sih proses nasib obat di dalam tubuh, ngapain sih obat itu di dalam tubuh, gimana sih obat itu bisa memberikan efek untuk tubuh kita. Nah, Bapak Ibu ada pertanyaan? Paham? Paham, Bu. Ini adalah Paham ya? Bu. Oke, kalau paham, saya cukupkan materi untuk hari ini. Namun saya untuk minggu depan, untuk pertemuan untuk next week, saya minta Bapak Ibu untuk mempelajari terlebih dahulu terkait farmakodinamik. Karena kan pertemuan selanjutnya terkait farmakodinamik kan, karena itu sambungan dari farmakokinetik. Biar besok kita nyambung nih, farmakodinamik itu apa? Saya ngejelasin tadi ada feedback juga dari Bapak Ibu biar nggak langsung terkejut apa sih farmakodinamik itu. Jadi mohon untuk Bapak Ibu kalau ada waktu luangnya tolong dipelajari, baca-baca terkait farmakodinamik untuk materi kita selanjutnya di minggu depan. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya cukupkan. Oke, sebelum saya tutup, saya mau kasih ini ya sama Bapak Ibu yang harusnya biasanya di kelas adik-adik ya. Mungkin yang di kelas ini semuanya itu berharap mungkin ada yang ambis ya untuk jadi cum laude, lulusan terbaik dan sebagainya. Tapi kalau menurut saya
kalau seandainya kita usahakan menjadi lulusan terbaik, seandainya kita nggak bisa jadi lulusan terbaik, kita usahakan menjadi lulusan tercepat. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa jadi lulusan tercepat, kita usahakan minimal lulus tepat waktu ya, Bapak Ibu. Oke, baiklah. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Enough for today. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu wabarakatuh. Aisyah Dinda, waktunya tapi lebih dari 20 menit ya. Ya, maaf Bu. Tolong diperhatikan lagi Bapak Ibu karena itu juga bagian dari penilaian. Selanjutnya kita akan mendengarkan saran dan masukan dari Pak Wayan. Monggo. Terima kasih Bu Lia. Bu Aisyah, saya mau tanya dulu sama teman-teman nih ya. Kira-kira lebih mudah paham video dulu atau penjelasan dulu? Mungkin Bu Anggun bisa menanggapi. Kira-kira kalau itu dijelaskan dengan menayangkan video dulu, mana kira-kira lebih mudah dicerna, dipahami daripada dijelaskan dulu baru video? Izin Pak, menurut saya kedua-duanya bagus ya Pak, baik. Cuman menurut saya pribadi secara personal mungkin akan lebih paham video dulu. Tapi apa yang dijelaskan Bu Dinda juga cukup sangat dipahami. Begitu Bapak, terima kasih. Oke. Kalau artinya yang belajar itu adalah mahasiswa, itu satu. Itu yang paling penting ya. Prinsip pembelajaran, makanya namanya pembelajaran, apapun Bapak Ibu bisa lakukan, bisa kondisikan, yang membuat mahasiswa itu ada perubahan perilaku, ada pemahaman, ada kemampuan untuk menangkap atau memahami, mengaplikasikan ya prinsip-prinsip dalam farmakokinetik dan farmakodinamik. Ya, itu sebenarnya kalau diilustrasikan bagaimana seperti videonya itu kan mudah. Nah, setelah itu baru detailnya gitu loh. Itu yang saya maksud. Jadi supaya nanti mahasiswa itulah yang menyimpulkan. Nah, kita juga energi kita juga nggak begitu banyak terbuang. Tapi mahasiswa sendiri yang menemukan konsepnya gitu loh. Dengan ilustrasi-ilustrasi, contoh-contoh yang ada. Itu ya. Jadi kalau itu Ibu lakukan, Ibu cukup hemat energi Ibu untuk bicara gitu loh. Bila perlu brainstorming. Nah, apa yang bisa kalian simpulkan dari video tadi? Kemudian sampai pada apa yang kalian bisa bedakan antara farmakokinetik dan farmakodinamik, ya. Nah, kemudian dengan ilustrasi gambar dan Ibu lisankan itu jauh lebih mudah. Ya, ketika awal Ibu kan menjelaskan tentang gambar itu dengan poin-poin yang ada itu cukup clear gitu. Ya. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau ada model-model ilmu eksakta ya, itu lebih mudah ilustrasinya dulu baru ke konsep. Jadi ini namanya kalau pendekatan dalam pembelajaran, pendekatan konstruktivisme. Jadi mahasiswa membangun pengetahuannya sendiri, bukan disuapi, gitu ya. Nah itu intinya. Ya. Bisa nangkap Bu ya? Siap. Nah, coba nanti dibalik gitu. Ilustrasinya dulu, ketika real teaching, kemudian nanti baru Ibu minta mahasiswa untuk mengkonsumsi pengetahuannya dari ilustrasi itu. Nah, kalau ada yang masih belum pas, baru kita jelaskan poin-poin yang perlu dijelaskan gitu. Tidak semua disikat, jadi
capek juga ya Iya. kalau semua harus disampaikan. Oke, itu aja. Makasih Bu Aisyah. Oke, terima kasih Pak atas masukannya. Insya Allah akan diperbaiki untuk kedepannya.